Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 153, Akademi Nomor 1. Di bawah panggung, guru kelas 3 tahun ketiga Chen Xiaojing hampir terkilir rahangnya saat dia menatap tercengang ke arah 3 orang minus Xie Wei, Jiang Chengyu, dan Chen Fengli minus yang dikalahkan oleh Huang Xiaolong. Kaki pemuda berwajah pucat dan salah satu murid pelataran dalam lemas melihat apa yang baru saja terjadi, sampai-sampai mereka hampir berlutut di tanah. Para siswa yang mengejek Huang Xiaolong karena memenangkan tempat pertama pada tahun-tahun sebelumnya karena lawan-lawannya bersikap lunak menggigil di celana mereka seolah-olah mereka terkena epilepsi, berkedut tidak wajar. Keheningan merasuki setiap sudut dan celah aula suci. Menyaksikan siluet Huang Xiaolong di atas panggung, hati gadis-gadis muda itu berdebar-debar bagaikan anak rusa yang nakal, mengeluarkan suara putong-putong, seperti gendang telinga di telinga mereka. Kalau cahaya gemerlap dari mata gadis-gadis ini dikumpulkan dan diluncurkan, mungkin kekuatannya bisa menyetrum babi hutan hingga mati. Setelah waktu yang terasa sangat lama berlalu, aula suci pun riuh dengan tepuk tangan dan sorak-sorai yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat ini, Xie Wei, Jiang Hengyu, dan Chen Fengli berhasil bangkit dari tanah. Pandangan mereka bertiga ke arah Huang Xiaolong kini dipenuhi ketakutan. Huang Xiaolong yang tak pernah mereka anggap ada di mata mereka, bajingan kecil yang menurut mereka bahkan tak mampu meraih juara pertama di kelas, ternyata sebegitu mengerikan. Wajah mereka sangat jelek karena sorak-sorai dan pujian yang keras bergema di telinga mereka. Xie Wei, Jiang Hengyu, Chen Fengli, kalian bertiga benar-benar mengabaikan peraturan yang ditetapkan akademi. Sebagai tetua, kalian tidak hanya mengganggu persaingan antar siswa, kalian bahkan menyerang Huang Xiaolong, seorang siswa akademi. Sun Zhang benar-benar marah kali ini dan menegur ketiganya. Xie Wei menatap Sun Zhang dan Xiong Chu, mencibir dan berkata, memangnya kenapa? Sun Zhang, bahkan jika kau ingin mengeluarkan kami, kau harus mengadakan pertemuan tetua terlebih dahulu. Sebagai tetua di pelataran dalam, terlepas dari kejahatan mereka, mereka hanya dapat dihukum setelah keputusan diambil dalam rapat tetua. Bahkan Sun Zhang dan Xiong Chu tidak dapat menggantikan wewenang tetua dan memutuskan hukuman mereka secara sewenang-wenang. Setelah mendengar hal ini, wajah Sun Zhang dan Xiong Chu berubah muram. Senyum bangga dan puas muncul di wajah Xie Wei, Jiang Hengyu dan Chen Fengli. Namun, pada saat itu, Huang Xiaolong perlahan berjalan ke arah mereka. Sinar kebanggaan di wajah mereka menegang dan memucat. Huang Xiaolong, apa yang kau lakukan? Xie Wei membentak Huang Xiaolong sambil berusaha sekuat tenaga menyembunyikan rasa takut yang dirasakannya. Jiang Hengyu juga membentak, kau benar-benar tidak menghormati seorang tetua halaman dalam. Kau bahkan menyerang dan melukai kami. Tunggu saja, kau pasti akan dikeluarkan. Faktanya adalah mereka bertiga telah ikut campur dalam kompetisi siswa akademi. Mereka menyergap Huang Xiaolong dalam pertarungan 3 lawan 1, dan sekarang mereka tanpa malu-malu berdebat bahwa Huang Xiaolong tidak menghormati orang yang lebih tua, melukai mereka, dan sebenarnya ingin mengeluarkan Huang Xiaolong dari akademi. Nada bicara Huang Xiaolong yang tenang sesuai dengan ekspresinya, benarkah? Tapi, kalian bertiga tampaknya tidak punya cukup wewenang untuk mengusirku. Untuk mengeluarkan seorang murid, entah mereka murid kelas normal atau pelataran dalam, merupakan tanggung jawab dan wewenang Sun Zhang dan Xiong Chu. Pikiran Xie Wei dan 2 orang lainnya menjadi kosong. Baru saja mereka memang lupa tentang masalah ini. Huang Xiaolong terus mendekati mereka bertiga. Melihat ini, Xie Wei, Jiang Hengyu, dan Chen Fengli benar-benar mundur dengan bingung. Huang Xiaolong, beraninya kau mengabaikan peraturan. Xie Wei sekali lagi memasang muka berani, mencoba menghalangi Huang Xiaolong, tetapi semua itu sia-sia. Sebelum Xie Wei sempat menyelesaikannya, sayap iblis hitam legam di punggung Huang Xiaolong mengepak. Dalam waktu kurang dari sekejap mata, Huang Xiaolong telah mencapai Xie Wei, dan sebuah tinju menghantam sisi kanan wajahnya. Kepala Xie Wei hampir terayun ke belakang karena benturan itu, menyebabkan seluruh tubuhnya terlempar keluar. Selanjutnya, Huang Xiaolong berjalan ke arah Jiang Hengyu dan Chen Fengli saat ketakutan terdistorsi di wajah mereka. Huang Xiaolong, gunakan kata-katamu. Jika kau punya sesuatu untuk dikatakan, kita bisa membicarakannya dengan damai, jangan bertindak gegabah. Keduanya berkata dengan cepat. Berdiskusi dengan damai. Jangan bertindak gegabah. Huang Xiaolong mencibir dingin. Telapak tangan menghantam dada keduanya dan membuat mereka terlempar keluar pada saat yang bersamaan. Suasana yang memanas di aula suci langsung menjadi sunyi. Orang-orang dari segala arah memandang ke satu tempat. Huang Xiaolong menatap ketiga orang yang mengerang di lantai, lalu perlahan dia berjalan ke arah mereka lagi. Sun Zhang dan Xiong Chu saling bertukar pandang, tidak ada yang berbicara, asyik-asyik menonton tontonan yang bagus. Ketiga orang ini telah memegang jabatan sebagai tetua halaman dalam terlalu lama.
Dengan Perdana Menteri Wu Feng sebagai pendukung mereka, mereka tidak pernah memberikan muka kepada mereka berdua. Oleh karena itu, Sun Zhang dan Xiong Chu tidak puas dengan mereka untuk waktu yang lama. Xie Wei melihat Sun Zhang dan Xiong Chu berdiri di samping dengan tangan terlipat di dada dan menikmati pertunjukan. Ia menjadi jengkel dan marah. Sun Zhang, Xiong Chu, sebagai kepala sekolah dan wakil kepala sekolah akademi, bagaimana kalian bisa berdiri saja dan melihat seorang siswa akademi menyerang tetua di halaman dalam? Saat rapat tetua diadakan, aku akan mengusulkan agar kalian berdua dicopot dari jabatan kalian. Sun Zhang mencibir, oh benarkah? Maaf, saya tidak melihat apapun. Tidak melihat. Xie Wei, Jiang Hengyu, dan Chen Fengli tercekik karena marah melihat Sun Zhang benar-benar berbohong tanpa berkedip. Pada saat ini, mereka baru saja merasakan betapa tidak tahu malunya Sun Zhang. Huang Xiaolong berhenti di depan mereka, mereka bertiga berjuang untuk berdiri. Tepat saat mereka berhasil bangkit, masing-masing terlempar lagi akibat tendangan Huang Xiaolong. Terjatuh ke tanah, Chen Fengli memegangi dadanya sambil menyeringai mengerikan. Rusak, desisnya. Tendangan Huang Xiaolong dilakukan dengan kekuatan besar dan mengandung jejak ki dingin Asura Sword Skill, menyiksa ketiganya dari dalam. Menyaksikan ketiga ahli yang dulu dihormati itu tersentak kesakitan di tanah, para pengikut dari pelataran dalam, seperti pemuda berwajah pucat, menjadi pucat pasi karena ngeri. Pada saat ini, Sun Zhang akhirnya berbicara, Xiaolong, biarkan aku berurusan dengan mereka bertiga. Bagaimanapun, dia tidak bisa hanya berdiri dan melihat Huang Xiaolong benar-benar membunuh mereka tanpa melakukan apapun, terutama ketika ada begitu banyak siswa yang hadir. Semua mata memperhatikan. Huang Xiaolong mengangguk. Sebenarnya dia tidak pernah berencana membunuh mereka bertiga. Akan tetapi, setelah ini, meskipun mereka tidak mati, mereka pada dasarnya setengah lumpuh. Baru saja, Huang Xiaolong mengirimkan aura dingin Asura ke laut ki mereka. Bahkan jika mereka bisa menahannya untuk sementara, mereka tidak akan bisa mengeluarkannya dari tubuh mereka. Dengan ini, kompetisi tahunan akademi berakhir. Huang Xiaolong memenangkan tempat pertama di kelas 3 tahun ketiga, tempat pertama tahun ketiga, dan nomor 1 di akademi secara keseluruhan. Tahun depan, Huang Xiaolong akan mewakili Akademi Bintang Kosmik dalam pertempuran kota Kekaisaran Duanren. Pertempuran kota Kekaisaran. Acara berakhir dan hadiah pun diberikan. Sun Zhang dan Xiong Chu memberikan 2 pil roh kepada Huang Xiaolong, dan saat semua orang hendak pergi, mereka meminta Huang Xiaolong untuk tetap tinggal dan memberinya 2 pil roh 5 tingkat tinggi. Pada tahun-tahun sebelumnya mereka selalu memberinya 1 pelet, tetapi tahun ini, Huang Xiaolong benar-benar menerima 2. 5 roh dan kelas atas. Sun Zhang dan Xiong Chu jarang mau meminumnya untuk kultivasi mereka sendiri, jadi ini menunjukkan betapa besar perhatian mereka pada Huang Xiaolong. Keduanya berharap Huang Xiaolong akan meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin sebelum pertempuran kota Kekaisaran dimulai. Sebelum Huang Xiaolong pergi, Sun Zhang dan Xiong Chu berkata, Xiaolong, meskipun kau berada pada tahap di mana setelah jiwamu berubah kau mampu mengalahkan Xie Wei, kau harus tahu jumlah siswa yang berpartisipasi dalam pertempuran kota Kekaisaran setiap tahun berasal dari ribuan kerajaan yang berbeda. Mereka yang lebih kuat dari Xie Wei jumlahnya tidak sedikit. Beberapa dari mereka memiliki bakat dan kekuatan yang tidak kalah darimu. Ingat baik-baik, jangan pernah meremehkan musuh. Xiong Chu juga memberikan beberapa nasihat, dan isinya kurang lebih sama dengan nasihat Sun Zhang, karena ia berharap Huang Xiaolong tidak membiarkan kemenangan itu membuatnya sombong, yang menyebabkan ia menjadi sombong dan kurang ajar. Beberapa saat kemudian, Huang Xiaolong meninggalkan mereka berdua. Xiong Chu memperhatikan punggung Huang Xiaolong saat dia berjalan pergi, menghibur dan meratap di saat yang sama, aku ingin tahu hasil apa yang bisa didapatkan Xiaolong dalam pertempuran kota Kekaisaran berikutnya. Sun Zhang menanggapi dengan serius, 10 teratas seharusnya tidak menjadi masalah, tetapi nomor 1 mungkin agak jauh. Kita harus menyadari, jumlah jenius yang mengerikan di Kekaisaran Duanren bukanlah jumlah yang sedikit. Saat Huang Xiaolong melangkah ke dalam Tianxuan Mansion, seluruh mansion bersorak dan ramai. Tahun ini, Huang Xiaolong tidak hanya menyabet juara pertama tahun individu, ia bahkan memenangi peringkat pertama keseluruhan akademi. Mewakili Cosmic Star Academy dalam pertempuran kota Kekaisaran Duanren Empire berarti mewakili kerajaan Luotong saat berpartisipasi, dan ini adalah kehormatan dan kemuliaan tertinggi. Di masa lalu, Huang Peng dan Su Yan bahkan tidak berani memimpikannya kemungkinan seperti itu.